Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksan dengan NIM 192404043. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penginputan data pada SPSS, di mana dalam lembar kerja SPSS terdapat dua bagian penting. Pertama, data view, dan kedua, variable view. Yang pertama itu data view. Data view adalah tempat untuk menginput data statistik. Kemudian variable view. Variable view adalah tempat untuk menginput variabel statistik. Variable view digunakan hanya pada waktu memasukkan dan mendefinisikan variabel-variabel. Kemudian kita masuk pada bagian-bagian dari variable view. Pertama itu ada name. Name berfungsi untuk memberikan nama variabel. Kalian bebas menuliskan apa saja nama variabel yang kalian inginkan. Yang kedua ada type. Type berfungsi untuk memberikan nama variabel. Type berfungsi untuk menjelaskan tipe data yang akan dimasukkan. Kemudian kita pindah pada bagian weight. Weight berfungsi untuk memberikan jumlah karakter yang dikehendaki dalam satu variabel. Kemudian lanjut pada desimal. Kolom desimal berfungsi untuk memberikan jumlah karakter di belakang koma yang dikehendaki dalam satu variabel. Kemudian lanjut pada label. Kolom label berfungsi untuk memberikan sebuah tanda label pada satu variabel. Lanjut ke values. Values berfungsi untuk menggantikan sebuah nilai. Lanjut pada missing. Missing value berfungsi untuk menghilangkan sebuah nilai agar tidak dimasukkan ke dalam analisis. Kemudian lanjut pada kolom. Kolom berfungsi untuk menentukan lembar kolom pada data view. Selanjutnya kita pindah pada ellipse. Ellipse berfungsi untuk menentukan rata tulisan dari sebuah variabel. Tersedia 3 pilihan ellipse, yakni left penulisan rata kiri, right penulisan rata kanan, center penulisan rata tengah. Lanjut pada measure. Measure berfungsi untuk menentukan skala data dari sebuah variabel. Cara menginput data pada aplikasi SPSS. Pertama, kita masuk pada aplikasi SPSS. Kemudian muncul lembar kerja seperti ini. Lalu saya akan menginput data pada aplikasi SPSS. Nah, setelah data ini terinput, kemudian kita save data ini dengan cara klik file, save as, lalu kita ketik nama file, kemudian kita save. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat dengan NIM 1924032. Nah, di sini saya akan menjelaskan itu bagaimana cara membuat tabel sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, kita masuk aplikasinya, kemudian pilih analyze, kemudian table, kemudian custom table, ya, oke. Sudah seperti ini. Itu ada columns, ada rows, kemudian kita tarik gender sebagai rows dan pendidikan sebagai kolom, kemudian oke. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung masuk file, kemudian save. Nah, di sini kita menulis judul file yang kita kerjakan sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita ingin menambahkan data kuantitatif pada tabel yang kita buat. Yang pertama langsung masuk analyze,
kemudian table, custom table, kemudian oke. Nah, setelah muncul seperti ini, kita langsung masukkan pendapatan, kemudian tarik. Nah, di kolom ini. Nah, kemudian kita pilih summary statistik, kemudian kita pilih persentile. Nah, kemudian pilih persentile 25, kemudian langsung masukkan ke tabel. Di sini langsung play selection, close, kemudian oke. Nah, kemudian tabelnya seperti ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi Amin, Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 18.2400.006. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat grafik dalam menggunakan aplikasi SPSS. Dalam aplikasi SPSS terdapat 3 fasilitas atau 3 cara bentuk membuat grafik. Yang pertama itu chart builder, kedua graph board, template, chooser, dan yang ketiga legasi dialog. Dan pada kesempatan kali ini saya cuma akan menjelaskan 2 bentuk grafik dalam SPSS, yaitu grafik chart builder dan legasi dialog. Untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan menjelaskannya. Pilih menu bar graph. Di sini akan terdapat berbagai macam item, galeri, dan variabel. Di sini bentuk-bentuk grafik bermacam-macam. Pilihlah sesuai selera teman-teman yang menonton. Jadi yang saya pilih itu warna abu-abu karena saya suka warna abu-abu. Kita klik grafiknya dan tarik ke chat preview user sample data, dan akan muncul seperti ini. Caranya kita memasukkan variabel ke dalam grafik. Ya, variabel usia, bukan. Variabel pendidikan. Variabel pendidikan berada di kolom X. Kita tarik pendidikan ke kolom X dan akan muncul seperti ini. Selanjutnya, pendapatan berada di kolom Y. Oke, itulah cara membuat grafik. Jadi langsung saja kita oke, dan akan muncul hasilnya. Hasil dari data membuat grafik pendidikan dan pendapatan. Jadi pendapatan SMA dan sarjana itu bisa kita lihat berbeda. Selanjutnya kita membuat grafik dalam bentuk legasi dialog. Pertama-tama seperti tadi kita klik menu bar graphs dan pilih legasi dialog, sedangkan ada beberapa pilihan. Kita akan mengambil pilihan bar, kemudian klik simple, baru selanjutnya di define, akan muncul seperti ini. Ya, baik. Di variabel di sini kita akan mengambil usia. Variabel usia kita masukkan dalam kategori axis. Setelah itu di bar represent kita klik of case, percent of case, kemudian klik title
Saya akan kita hapus dulu. Di sini di titel kita klik di line 1, grafik bar usia responden. Kemudian di subtitle berdasarkan usia responden. Lalu klik selanjutnya diklik continue dan terakhir diklik OK untuk memunculkan datanya, hasil data grafik. Ya, teman-teman bisa melihat hasilnya, grafik bar usia responden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Ulfasari dengan NIM 1824059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi linear sederhana. Nah, di sini telah terdapat data di mana terdapat dua variabel, yaitu trust dan partisipasi. Di mana partisipasi sebagai variabel Y atau variabel terikatnya, sedangkan trust sebagai variabel X atau variabel bebasnya. Nah, jika kita melihat korelasinya, kita berbicara mengenai keeratan hubungan antara variabel trust dan variabel partisipasi. Sedangkan jika kita berbicara korelasinya, kita membahas prediksi atau meramalkan. Jadi di sini sudah terdapat soalnya terdiri dari variabel trust dan partisipasi. Nah, di data view. Nah, di sini setelah terdapat datanya, yaitu nilai trust dan nilai partisipasi. Sekarang kita akan memulai melakukan analisis regresi linear sederhana. Pertama-tama kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, lalu linear. Nah, di sini kita pilih trust ke variabel independen, kemudian partisipasi ke variabel dependen. Nah, setelah itu dalam metode kita pilih enter. Nah, kemudian kita beralih ke option. Dalam stepping method kriteria, kita menggunakan probability of F atau uji F, di mana entry-nya 0,05 dan removal 0,10. Nah, kita checklist include constant in equation, kemudian di missing values-nya kita pilih exclude cases leadwise, kemudian kita pilih continue. Nah, sekarang kita beralih ke statistik. Dalam regression coefficient kita checklist estimates, kemudian model fit, lalu deskriptif. Kemudian di residualnya kita checklist case with diagnostic, lalu kita pilih all cases. Kemudian kita pilih continue. Setelah itu kita beralih ke plots. Kemudian pertama kita pilih SDR resid ke sumbu Y. Setelah itu kita pilih set spread ke sumbu X. Kita pilih next. Kemudian dependen ke sumbu X, lalu set spread ke sumbu Y. Lalu di standardized residual plots kita pilih normal probability of plot. Kemudian kita pilih continue. Setelah itu kita klik OK. Ini adalah hasil output dari analisis regresi linear sederhana. Jadi tujuan analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian syarat uji regresi linear sederhana yang pertama valid dan reliable, kemudian normal dan linear. Dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni yang pertama membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05.
Jika nilai signifikansi lebih kecil 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian jika nilai signifikansi lebih besar 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian yang kedua, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel trust sebagai variabel independen dan partisipasi sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Kemudian output bagian selanjutnya diketahui nilai konstan atau A sebesar 9,481, sedangkan nilai trust atau B atau koefisien regresi sebesar 0,438, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai Y sama dengan A ditambah BX, Y sama dengan 9,481 ditambah 0,438X. Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel trust atau X berpengaruh terhadap variabel partisipasi atau Y. Berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar 3,735 lebih besar T tabel 2,008. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel trust atau X berpengaruh terhadap variabel partisipasi atau Y.